Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako setelah 3 minggu liburan lebaran gitu ya. Mudiknya lama hari ini tahun ini teman-teman, mudik lebaran terlama ini saya libur sampai 3 minggu tidak menyentuh warung sembako saya. Dan alhamdulillah hari ini hari pertama saya berjualan kembali di warung sembako saya ini teman-teman. Dan ternyata barangnya tuh banyak yang kosong. Warung sembako saya tuh jadi molongpong seperti ini teman-teman, caang alias terang benderang ini warung sembakonya, coreng cang barangnya teman-teman. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan nanti secepatnya kita penuh lagi nih barang-barang ya untuk kita jual kembali di warung sembako. Tapi alhamdulillah tidak sampai pembeli ataupun pelanggan kehabisan barang-barang yang dicarinya. Ini hanya beberapa saja stok barang yang kosong teman-teman ya. Untuk kebutuhan sehari-hari insya Allah selalu terpenuhi ya teman-teman. Warung sembako setelah lebaran barang-barangnya itu memang belum komplit ya teman-teman. Dan biasa ya teman-teman, kalau habis lebaran itu pengiriman barang tuh agak terlambat, agak tersendat gitu ya teman-teman. Mungkin pabriknya belum stabil lagi pengiriman barangnya, distributor barangnya gitu ya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, pokoknya pengiriman barang itu agak sedikit terhambat gitu ya, tidak selancar sebelum lebaran ya teman-teman. Dan ini saya juga banyak yang kosong barang-barang, tapi kita nikmati saja, kita jalani saja usaha kita. Dan perlahan-lahan gitu ya, kita cari-cari barang yang tidak ada di warung kita ke agen-agen yang memang ada barang yang kita butuhkan teman-teman ya. Setelah lebaran banyak barang yang kosong, dan alhamdulillah ada info dari agen sembako juga, katanya beras hari ini udah mulai turun lagi harganya. Meskipun harganya sama tapi kualitasnya itu lebih jauh lebih baik ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin sekarang tuh udah musim panen, jadi banyak stok beras ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir berasnya mahal seperti sebelum puasa gitu ya teman-teman. Insya Allah sekarang harga beras stabil ya, mudah-mudahan seterusnya stabil, jangan naik-naik terlalu banyak, kasihan pembeli dan kasihan juga penjualnya ya. Tapi kalau beras mahal itu menguntungkan petani pastinya ya, tapi nggak tahu deh, pokoknya seperti itulah, dinikmati saja, jalani saja, mau petani mau pedagang tetap seperti ini aja ya teman-teman. Dan kita harus semangat dalam menjalani usaha maupun usaha apapun itu teman-teman, bukan hanya usaha sembako namun usaha apapun tetap semangat menjalani usahanya. Dan sekarang itu kita mulai lagi dari awal ya, setelah lebaran mungkin kita banyak mengeluarkan uang modal kepake, uang keuntungan kepake, dan sekarang kita mulai lagi untuk merintis lagi usaha kita teman-teman. Karena kalau modalnya terbatas ya seperti itu ya, uangnya rebutan dipakai sana sini gitu ya. Tapi jangan sampai mengesampingkan modal utama warung sembako ya. Kita harus tetap memperhatikan juga uang modal sembako itu kemanain, jangan sampai buat lebaran habis gitu ya, buat beli baju lebaran, buat beli kue-kue lebaran, jangan sampai seperti itu ya. Usahakan uang modal warung ya, tetap uang modal warung digunakan untuk keperluan warung juga. Untuk saat ini setelah lebaran harga beras mulai stabil, harga telur juga udah mulai stabil lagi, dan sekarang saya jual di harga 27 ribuan per kilonya teman-teman untuk telur. Dan untuk beras saya jual di ada 11.000, 12.000, 13 ribuan. Dan gula pasir masih standby, masih agak mahal gula pasir ya teman-teman, saya masih jual di harga 19.000 per kilonya ya teman-teman. Untuk barang-barang lain minyak goreng masih tetap mahal ya, kita jual yang Grenco 11.000 atau 10.500 yang 500 mili gitu ya. Ada juga yang 2 literan masih 39, 38, 36 gitu yang paling murahnya ya. Nggak ada minyak goreng yang murah sekarang, minyak curah aja 20 ribuan sekilonya ya teman-teman. Kita nikmati saja prosesnya seperti apa sih. Mau semahal apapun barang-barang sembako itu pasti bakalan laku ya teman-teman. Dan kita menjual dengan mengikuti harga pasaran, mengikuti juga harga modalnya. Kita tambahkan saja 1.000 dari setiap barang yang kita jual ini teman-teman ya.
Setelah 3 minggu saya libur menyentuh barang-barang sembako, dan saya tuh sekarang banyak nanya berapa sih harga ini gitu, berapa sih harga ini, takutnya ada yang naik ada yang turun gitu ya teman-teman. Jadi saya sekarang agak grogi kalau melayani pembeli, takutnya salah jual gitu ya. Dan kemarin ada yang beli juga saya salah menghitung ya teman-teman, udah lama nggak berhitung jadi suka agak sedikit belepotan. Tapi untung yang belinya tuh ngerti gitu ya. Kemana aja sih teh, kok lama banget nggak muncul di sini katanya gitu ya. Saya mudik bun gitu ya, 3 minggu di kampung. Wah lama banget mudiknya, puas-puasin katanya mudik di kampung mumpung liburan. Sebenarnya saya tuh tenang nggak tenang mudik lama ya, kepikiran warung sembako saya, bagaimana kalau begini begitu, dan bagaimana anak-anak di warung tuh bisa apa enggak gitu. Namanya orang lain yang pegang pasti bakalan beda lah dengan kita pemilik sendiri, pemilik aslinya gitu ya teman-teman. Cara mengelola uang, cara berbelanja, cara melayani pembeli, dan cara membersihkan barang-barang di warung sembako gitu ya, pasti bakalan beda dengan kita sendiri yang punyanya. Namanya orang kerja itu kan mungkin agak nyantai karena orang yang punyanya nggak ada gitu atau bagaimana, tapi ya maklumi aja teman-teman, namanya anak muda kan tidak tidak setelaten yang punya gitu ya teman-teman, maklumi. Dan yang penting jangan sampai habis aja gitu barang-barang sembako saya, dan harus ada hitung-hitungannya dan uangnya harus ada juga teman-teman ya. Sebenarnya meninggalkan warung sembako terlalu lama itu tidak bagus ya. Meskipun kita memantau lewat HP, tapi kan tidak melihat langsung sehari-harinya di warung ya teman-teman, ada sales apa enggak gitu, ada bayaran apa enggak gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah ada beberapa tunggakan ke sales tuh kemarin udah mulai nyicil-nyicil, dan ada yang juga yang lunas gitu ya teman-teman, dan ada juga memang yang belum lunas gitu ya. Kita nanti nyicil juga bayarnya sesuai dengan adanya uang gitu teman-teman. Namanya di warung sembako tuh begitu, ada uang barang habis gitu ya, ada barang uang habis, seperti itulah teman-teman ya. Namanya di warung sembako itu berputar modalnya, berputar juga barang-barang sembakonya ya teman-teman. Tapi jangan sampai kecolongan ya, barang habis uang habis, jangan seperti itu teman-teman. Usahakan kita netralin lagi barang-barang sembako ini. Setelah kita punya uangnya, mungkin kita harus lebih memperhatikan lagi barang yang kosong banget, yang sekiranya cepat lakunya apa nih gitu ya. Jangan sampai kosong terlalu lama ya, nanti pelanggannya bisa berpindah berbelanja ke warung lain karena melihat di warung kita itu sekarang tidak komplit lagi gitu ya teman-teman. Dan misalnya kalau barang tersebut satu merek tidak ada, gantilah dengan merek yang tersedia di agen ya. Usahakan sama barangnya namun beda mereknya, insya Allah pelanggan pun mengerti ya. Kalau memang tidak ada merek ini, ganti ini, coba dulu deh sementara gitu ya. Nanti kalau sudah komplit lagi, sudah ready lagi setelah lebaran ini, insya Allah gitu ya teman-teman, kita siapkan lagi, kita jual lagi barang tersebut ya. Dalam berjualan sembako pun kita butuh rayuan-rayuan ya untuk kepada para pelanggan, supaya ngerti, bisa memahami bahwa barang itu lagi kosong, adanya merek ini nih tapi sama kualitasnya, sama kegunaannya, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin lah kita penjual bagaimana caranya agar pelanggan tidak kecewa mendapatkan barang yang bukan merek yang dicarinya gitu teman-teman ya. Pokoknya kita kasih pengertian lah kepada para pelanggan bahwa barang ini tuh lagi kosong gitu, tapi ini sama kualitasnya, sama harganya, dan kegunaannya pun sama, seperti itu ya contohnya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Semoga video ini ada sedikit manfaatnya untuk teman-teman ambil manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.